고민했어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lady Angel dari kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang jangan insecure, mending bersyukur. Kalian semua pasti tahu apa itu insecure. Dan menurut artikel yang saya baca, insecure itu merupakan perasaan ragu, cemas, dan kurang percaya diri pada diri sendiri. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Namun, pada dasarnya manusia ini memiliki perasaan selalu kurang puas terhadap suatu hal. Entah itu dari pertemanan, percintaan, lalu keluarga, juga wawasan, materi, dan terutama pada fisik. Kalian semua mungkin pernah merasa insecure, entah itu dari fisik, seperti rambut, alis, warna kulit, tinggi badan, lalu berat badan, ya kan? Nah, pada era modernisasi atau globalisasi ini, manusia akan berlomba-lomba untuk mencapai posisi terbaik di antara yang terbaik. Dan bagi seseorang yang gagal mencapai posisi tersebut atau tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, mungkin hal itu dikarenakan ia memiliki pikiran yang sempit. Jadi ia berfokus pada kelemahan dan kekurangan pada dirinya. Ia membandingkan dan iri sekali dengan orang yang sudah mencapai kesuksesan. Dan hal tersebut merupakan hal yang tidak boleh kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu akan menghambat kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan saya juga ada contoh kasus dua kakak beradik, yaitu ada Wati dan juga Yati. Jadi Wati kakaknya ini memiliki wajah yang cantik, dan karena wajah tersebut ia memiliki percintaan yang berjalan dengan lancar, persahabatannya juga berjalan dengan lancar, dan pekerjaannya juga berjalan dengan sangat lancar. Namun adiknya Yati memiliki kebalikan dari Wati. Ia memiliki wajah yang biasa saja, dan karena wajah tersebut pekerjaannya tidak berjalan dengan lancar, seperti juga pada pertemanan dan juga percintaannya. Yati berpikir bahwa hal tersebut merupakan atau dikarenakan karena ia memiliki wajah yang biasa saja. Yati merasa iri kepada kakaknya Wati yang memiliki wajahnya itu cantik. Jadi Yati merasa insecure dan kurang percaya diri pada dirinya. Sedangkan Yati itu sebenarnya memiliki aura yang ceria yang bisa menarik perhatian atau kenyamanan masyarakat atau orang di sekitarnya. Jadi kita semua gak boleh insecure dan selalu percaya diri pada diri kita sendiri. Teman-teman tahu gak sih, ada loh ciri-ciri bagi orang-orang yang sedang merasa insecure. Seperti pertama, ia murung, mudah sekali murung. Yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi murung. Lalu dia juga mudah stres, susah bersosialisasi. Dan ketika ia sedang mengobrol dengan seseorang, ia akan berusaha untuk menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Nah, jadi ada nih beberapa solusi yang saya sarankan kepada teman-teman untuk menghindari atau mencegah yang namanya insecure. Yang pertama, tentu kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus berdamai pada diri kita, meskipun hal tersebut merupakan hal yang tidak mudah. Namun percayalah bahwa jika kita sudah mencintai diri kita sendiri apa adanya, maka kita akan selalu merasa bahagia meskipun itu hal sekecil apapun. Nah, lalu yang kedua, janganlah suka kita membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dari segi kesuksesan, karena seseorang memiliki takdirnya masing-masing. Seperti misalnya, orang A mulai start dari titik ini dan orang B memiliki start mulai di sini. Jika mereka berjalan bersamaan, maka mereka akan mencapai di tempat tujuan dengan waktu yang berbeda.
Sama halnya seperti kita manusia, kita tidak bisa membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Mungkin kita akan mencapai kesuksesan di hari tua, tapi ada beberapa orang yang sudah mencapai kesuksesan di hari muda. Nah, lalu yang ketiga yaitu jadilah diri sendiri tanpa harus mengikuti standar masyarakat. Seperti misal standar masyarakat memiliki kulit yang putih, hidung mancung, mata besar, badan yang langsing dan tinggi. Namun jika di suatu masyarakat ada 10 orang yang memiliki sifat atau bentuk fisik yang sama, tentu kita tidak dapat membedakan mana yang si A, mana yang si B, mana yang si C. Jadi perbedaan di antara kita ini berfungsi sebagai identitas dan jati diri seseorang. Nah, lalu yang keempat yaitu pahami bahwa perbedaan di antara kita itu merupakan hal yang wajar. Apalagi di Indonesia ini memiliki beragam suku, sosial, budaya yang beragam dan beraneka macam. Mulai dari Sabang sampai Merauke, orang Indonesia akan memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda. Nah, lalu yang kelima dan yang terakhir ini merupakan hal yang paling penting, yaitu jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya yaitu sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari berbagai suku dan warna kulit. Dapat kita pahami bahwa perbedaan di antara kita itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa perbedaan dapat menjadi identitas seseorang atau jati diri seseorang. Dan atas perbedaan tersebut tidak boleh atau tidak baik jika kita menjadikan ajang pembeda diri kita dengan orang lain. Dan kita harus tetap merasa bersyukur dan percaya diri pada diri kita, karena kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa seseorang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita boleh melirik seseorang, tapi cukup jadikan motivasi dan evaluasi bagi diri kita untuk mengembangkan value pada diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan perkembangan pada diri kita. Nah, lalu kita semua juga harus mencintai diri kita, karena seseorang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga di sini ingin mengingatkan kembali pesan dari Bu Nida, yaitu jika kita ingin bersyukur, melihatnya ke bawah, namun jika kita butuh motivasi, maka lihatlah ke atas. Maksud di sini lihat ke bawah bukan ke tanah dan ke atas bukan ke langit. Namun maksudnya ialah jika kita bersyukur, maka kita harus memperhatikan seseorang yang mungkin berada di bawah kita. Kita mungkin memiliki fisik yang sempurna, namun ada beberapa teman di luar kita yang memiliki fisik yang lengkap, namun tidak semuanya berfungsi dengan baik. Nah, lalu jika kita butuh motivasi, maka lihatlah ke atas, yaitu orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan. Kita boleh tiru beberapa tips darinya bagaimana mencapai kesuksesan tersebut. Dan saya di sini ingin menekankan kembali bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menjadikan motivasi dan tidak lagi merasa insecure. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya. Sebesar-besarnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또